Fenomena horoskop dan zodiak ini sudah lama digunakan dalam industri hiburan. Misalnya jika kembali ke tahun 2000-an, majalah remaja seperti Gadis telah membuat kolom ramalan zodiak di halaman majalahnya secara khusus, atau program TV seperti Planet Remaja juga menyelipkan ramalan zodiak di dalam segmen acaranya. Namun menurut Julie Beck, lonjakan astrologi terjadi mulai ketika pandemi COVID-19. Dalam laporan Google Trends, penelusuran untuk birth chart dan astrologi mencapai puncak 5 tahun pada tahun 2020. Hingga kini bisa kita lihat di aplikasi media sosial seperti TikTok, terdapat sejumlah influencer atau selebriti internet yang dikenal karena membahas soal zodiak. Lantas, mengapa fenomena ini bisa terjadi? Apa yang membuat banyak anak muda menemukan kenyamanan dalam zodiak, dan bagaimana pandangan Islam terhadap ramalan zodiak? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Ustadz Ade Victoria dari Forum Tabayun. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Anggi. Baik, Ustadz, terkait zodiak yang adalah kata tak asing lagi di kalangan anak muda, bahkan tak sedikit orang yang mempercayai zodiak. Baik itu tentang ramalan zodiak percintaan, rezeki, karir, dan lain sebagainya. Hingga kini juga masih banyak generasi muda yang percaya zodiak dan juga dipromosikan oleh para public figure. Menurut Anda, Ustaz, tadi mengapa fenomena ini masih saja terjadi? Ya, baik. Menarik ya. Jadi terkait dengan pembahasan tentang zodiak ini kan sebenarnya eh, berkaitan dengan waktu kelahiran seseorang yang kemudian dicocokkan seperti itu dengan istilahnya rasi bintang. Yang kemudian apa yang kita kenal dengan istilah Aries, ya, kemudian Taurus, Gemini, Libra, dan sebagainya seperti itu. Yang jumlahnya itu ada 12. Ya. Nah, mengapa kemudian fenomena ini bisa terjadi? Ini yang disebut oleh sebagian pengamat itu sebagai Barnum Effect. Apa itu? Itu fenomena psikologis yang kemudian membuat orang itu merasa deskripsi mengenai dirinya itu akurat dengan zodiak-zodiak yang disebut tadi, Ustaz. Merasa cocok dengan deskripsi yang digambarkan oleh rasi bintang Aries, ya, digambarkan oleh Taurus, Libra, dan lainnya tadi itu. Nah, Barnum efek ini fenomena yang menimpa kepada seorang individu itu ketika ia percaya bahwa sebuah deskripsi yang digambarkan tadi itu yang ditujukan itu personal untuk dirinya. Padahal deskripsi itu kan itu tujukan sebenarnya untuk banyak orang. Hal ini kemudian yang kemudian orang itu merasa itu sifatnya akurat ya dengan dirinya padahal sifatnya umum. Nah, alasan sebagian besar dari kita itu kenapa kemudian dapat dengan mudah memahami gambaran atau deskripsi tadi yang zodiak tadi itu kemudian karena merasa ciri-ciri itu cocok dengan diri kita walaupun dengan tingkat yang berbeda, ya, walaupun dengan tingkat yang berbeda tadi itu. Makanya kemudian seseorang yang kemudian ketika membaca sebuah zodiak kemudian merasa cocok dengan dirinya itu kemudian lantas mencari artikel-artikel yang dirasa itu bisa membenarkan terkait dengan pendapatnya tadi itu. Maka kalau kemudian ditanyakan kenapa ini bisa terjadi, ini lantasan kembali kepada tadi itu ada disebut dengan Barnum effect tadi itu, merasa ada kecocokan terkait dengan deskripsi gambaran zodiak yang itu dilihatnya sesuai dengan dirinya tadi itu, baik terkait dengan masalah yang ditanyakan tadi, terkait masalah percintaan, masalah rezeki, karir, dan sebagainya. Inilah yang kemudian membuat sebagian masyarakat, khususnya anak muda tadi itu, percaya terkait dengan zodiak. Nah, gitu gambaran secara umum bahwa ketika ada sebuah deskripsi dilekatkan dengan dirinya. Oh ini ya, ya saya seperti ini nih, oh, saya seperti ini gitu. Jadi kemudian merasa cocok tadi itu. Dan ketika merasa cocok, lantas menjadi percaya karena apa yang digambarkan tadi itu erat melekat dekat dengan apa yang dipikirkannya tadi itu. Begitu Saraki. Ya, jadi
terlihat aku banget gitu ya Ustadz Betul, Ali betul. ketika itu. Tapi bisa jadi tidak setiap saat, kebetulan saja saat itu misalnya lagi Ya, galau gitu, dibaca, oh ya ini kayaknya aku banget gitu. Tapi betul. yakinlah tidak setiap saat gitu ya Ustadz Ali. Iya. Dan bagaimana Ustadz hukum mempercayai zodiak dalam perspektif Islam? Apakah memang bisa mendapatkan dosa yang besar atau azab yang mengerikan? Ini ngeri kali ya Ustadz. Pertanyaannya udah langsung kayak seperti azab di Indosiar, langsung azab yang mengerikan. Bagaimana perspektif Ustadz? Jadi kalau sebenarnya kita kembalikan kepada em, pemahaman agama kita ya, karena kita memang harus menjadikan kalau kita sebagai seorang muslim itu senantiasa harus iltizam, harus terikat kepada akidah, ya harus terikat kepada syariah seperti itu. Karena Islam itu kan terdiri atas akidah dan syariah. Dan segala sesuatu itu sebenarnya harus dilihat dari sudut pandang Islam. Jadi dalam diri seseorang itu sebenarnya kalau dia berkaitan dengan sebuah ide, sebuah pemahaman, sebuah pemikiran, itu harus berpijak kepada akidah Islam. Ya, harus terbentuk dalam dirinya itu ketika melihat sesuatu itu berdasarkan perspektif Islam, berdasarkan pola pikir Islam. Apakah sesuatu itu sesuai tidak dengan dirinya sebagai seorang muslim secara akidah dan secara syariah tadi itu. Makanya ada kita sebut dengan istilah seseorang itu harus memiliki apa yang disebut dengan pemikiran Islami, yaitu al-hukmu alal waqi min wijahatin nazaril Islam. Upaya untuk melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang Islam seperti itu. Nah, bagaimana kemudian dengan apa istilahnya horoskop, zodiak, astrologi tadi itu jelas kalau kita kembalikan dalam perspektif Islam ya secara akidah itu jelas memang bermasalah, tidak diperbolehkan termasuk dalam syariah tadi itu. Misalnya kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu pernah menyampaikan dalam sebuah hadis ya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan manik tabasa ilman minal nujumi iktabasa syu'batan minas sihr zada ma zada, bahwa barang siapa yang mengambil ilmu nujum, ilmu perbintangan ya, ilmu perbintangan tadi itu iktabasa syu'batan minas sihr, maka ia itu telah berarti mengambil salah satu dari minas sihr, dari salah satu cabang ilmu sihir, bahasanya seperti itu, zada ma zada, dan akan bertambah dan terus bertambah. Jadi bagian daripada sihir tadi itu ramalan. Dalam sebuah hadis lain juga kemudian Rasulullah SAW menyampaikan man ata arrafan fasa'alahu an say'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Barang siapa yang kemudian mendatangi tukang ramal, ya, lam tuqbalu lahu salatun, maka tidak akan salatnya itu diterima ya arba'ina lailatan. Tidak akan diterima 40 hari, 40 malam tadi itu. Ini tazkirah, peringatan dari Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang kemudian melakukan aktivitas percaya terkait dengan ramalan, ya zodiak kita kiaskan seperti itu, maka jelas kemudian perkara yang melanggar syariah bahkan diancam sholat kita itu tidak akan diterima. Bukan berarti kemudian oh kalau gitu nggak sholat aja nih, bukan gitu juga. Artinya adalah kita sholat, cuman kemudian sholat kita itu tidak diterima oleh Allah. Ya. Tidak terima itu menandakan perkara dosa besar sekali. Ya, karena sholat itu perkara yang kemudian sangat ditekankan dalam Islam. Tapi kalau kemudian diancam, kalau kita mendatangi tukang ramal itu, ahli nujum dan sebagainya, maka sholat kita tidak diterima. Ini menandakan betapa kemudian perkara tersebut begitu besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Baik Ustadz, dan ramalan kini bukan hanya datang dari tukang ramal dan dengan bertanya langsung, namun saat ini bisa masuk ke rumah-rumah kaum muslimin dengan begitu mudah, baik lewat media cetak, televisi ataupun internet, Iya. hingga juga dipromosikan oleh public figure. Bagaimana seharusnya tugas negara maupun kita dalam membentengi setiap umat terhadap hal demikian, Ustaz? Iya, jadi memang kalau kita bahas ya, perkara ini perkara yang masuk dalam aspek kemungkaran sebenarnya. Jadi memang harus ada aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar itu kan ada di 3 level.
Ada aktivitas yang kemudian kita mencegah kemungkaran itu dengan secara personal kita, secara dakwah individu, kemudian juga secara dakwah secara bermasyarakat seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah level negara. Negara yang kemudian melakukan aktivitas mencegah daripada kemungkaran itu. Nah, kalau kita bandingkan antara dakwah secara individu, kelompok masyarakat dan negara, ini kan pertanyaannya adalah yang mana paling efektif? Ya. Semuanya kemudian melakukan dakwah, tapi yang paling efektif itu adalah peranan negara. Kenapa? Karena negara yang memiliki berbagai macam perangkat media, sarana, itu yang bisa untuk mencegah perkara seperti ini. Kenapa? Karena perkara ini harus di stop, Ustaz. Ya, harus di stop, harus dihentikan. Karena kalau tidak dihentikan akan semakin banyak masyarakat yang percaya itu, khususnya siapa? Khususnya anak-anak muda, ya, yang mempercayai terkait dengan zodiak horoskop tadi itu. Padahal kemudian kalau perkara ini kemudian mereka yakini, ini kan masuk ke pemikirannya, dan pemikirannya itu akan berdampak kepada perilakunya, ya. Dan masalahnya adalah pemikiran tadi itu tuh sudah dipengaruhi oleh zodiak tadi itu, ya. Yang ini akan berakibat kepada misal orang itu ndak percaya terhadap sesuatu. Misalnya gitu kan, si A itu mengatakan kalau kita berbicara karir gitu, oh karirnya hari ini bulan ini ndak bagus gitu. Ya, maka kemudian itu berefek kepada kerja dia, kinerja dia akan turun karena percaya bahwasannya oh saya percuma saja nih kalau saya terus kerja giat, cuman secara karir nggak bagus sesuai ramalan tadi itu kan performa kinerja turun jadinya. Ya. Jadi ini kalau tidak di stop kemudian akan membuat rusak pola pikir masyarakat, padahal negara bangsa tadi itu memerlukan anak-anak muda yang kemudian bisa mengisi negeri ini seperti jadi penting sekali peranan negara untuk mencegah, dan yang paling efektif itu memang negara, bukan individu, bukan kelompok masyarakat. Walaupun individu kelompok masyarakat itu bisa juga dakwah mengingatkan oh ini tidak boleh dan sebagainya, tapi kalau kemudian itu difasilitasi secara tidak langsung, artinya bisa dilihat di media, khususnya di media sosial seperti itu semakin mudah untuk diakses, ya, semakin mudah untuk diakses, padahal itu harus dihentikan. Nah, sampai yang paling efektif untuk bisa menghentikan ini tidak lain dan tidak bukan itu adalah negara. Ya. Makanya Khalifah Utsman bin Affan itu beliau mengatakan innallaha la yazau bis sultani ma la yazau bil Qur'an. Kata beliau apa? Sesungguhnya ya, innallaha la yazau bis sultani. Sesungguhnya Allah itu benar-benar mencegah dengan kekuasaan ma la yazau bil Qur'an, apa-apa yang tidak bisa dicegah dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis istilahnya. Hadis mengatakan yang tadi saya sampaikan, bahwasanya kalau orang tuh mendatangi ramalan dan sebagainya, itu soalnya tidak diterima. Tapi faktanya orang masih datang gitu. Kenapa? Karena tidak ada sanksi tadi itu. Nah, siapa yang bisa tadi? Itu tuh negara yang bisa kemudian mencegah berbagai macam kemungkaran yang terjadi. Salah satunya adalah terkait dengan horoskop, astrologi, dan zodiak tadi itu. Seperti itu, Allah. Baik, jazakallah sekali lagi Ustadz Adi untuk pencerahnya pada kesempatan kali ini. Waalaikumsalam. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suwana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.